Ya, Good People, untuk mengetahui bagaimana situasi terbaru dari sidang tahunan di gedung MPR DPR, kami akan menghubungkan Anda dengan rekan kami Anan Surya di sana. Anan Surya, bagaimana dengan laporan terkini dari sana, Anan? Ya, Enji dan juga Good People, memang tepat pada pukul 3 sore rapat sidang paripurna ini telah usai. Dan memang jika kita melihat seperti inilah suasana di gedung DPR, sejumlah anggota DPR maupun kementerian, badan dan juga lembaga yang kemudian hadir dalam rapat sidang paripurna ini berangsur-angsur sudah mulai meninggalkan ruangan sidang. Dan memang jika kita melihat untuk rapat sidang paripurna sendiri ini dimulai pada pukul 13.30 dan kemudian dalam jalannya rapat sidang paripurna yang kemudian diawali dengan pidato oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang mana dalam pidatonya kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani juga kemudian membuka data terkait dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh DPR sepanjang tahun 2022 hingga 2023, yakni dengan menyelesaikan paling tidak 64 undang-undang. Dan memang setelah pidato yang kemudian disampaikan oleh Puan Maharani, kemudian juga dilanjutkan oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Memang dalam tema pembacaan rancangan undang-undang RAPBN ini kemudian Presiden Joko Widodo ini melangsungkan atau memberikan tema pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkesinambungan. Memang ada beberapa strategi yang kemudian juga diberikan untuk bisa mencapai terhadap tema besar, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, yakni rencana strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan juga strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek sendiri kemudian ada sejumlah cara, yakni salah satu fokus yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan mengentaskan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada 2024. Dan jika kita melihat data hingga 2023, memang tingkat kemiskinan ekstrim ini diakui oleh pemerintah sudah berada di angka 1,2% saja. Dan selain kemiskinan ekstrim yang kemudian nantinya akan ditekan hingga 0%, kemudian juga ada angka stunting yang juga memang akan diturunkan. Dan jika kita melihat data dari pemerintah, kemudian memang angka stunting sendiri hingga 2023 ini sudah berada di kisaran angka 22,6%. Dan memang ketika kita melihat strategi jangka menengah, kemudian Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat bersama-sama atau pemerintah ini untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia, dan juga untuk strategi jangka panjang, yakni untuk pembenaran kesehatan dan juga pendidikan. Memang untuk rapat sidang paripurna sendiri memang dimulai pada pukul 13.30 hingga pukul 3 sore tadi. Nah, dan saya akan mengajak Anda, Enggi dan juga Good People, untuk mereview pada Presiden Jokowi sendiri kemudian hadir di gedung DPR pada pukul 9.30 untuk kemudian menghadiri rapat bersama MPR begitu. Dan memang dalam sidang atau pidato kebangsaannya kemudian Presiden Joko Widodo sendiri ini kemudian sempat memaparkan kondisi politik dan juga tensi suhu masyarakat jelang pemilu 2024. Memang dalam tensi politik jelang pemilu 2024 kemudian Presiden Joko Widodo sendiri ini sempat menyayangkan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki etika yang cukup luntur untuk budaya sopan santunnya. Sementara kemudian Presiden Joko Widodo sendiri ini berharap bahwa masyarakat ini bisa bersama-sama lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat lebih produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2024. Memang tujuan Indonesia Emas 2024 ini kemudian dikeluarkan atau dicanangkan bukan tanpa alasan, karena memang ada data yang kemudian juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni bonus demografi yang kemudian akan dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2030. Paling tidak ada 68% masyarakat produktif yang akan dimiliki oleh bangsa Indonesia di tahun 2030, dan ini menjadi kunci agar kunci yang menjadikan Indonesia ini bisa mencapai Indonesia Emas 2024. Enji. Terima kasih banyak untuk rangkuman poin-poin yang telah disampaikan untuk Anan Surya dan juga Adnan Ali, juru kamera yang bertugas dari gedung MPR DPR.